Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima ing dalem nerangno perkara yajlibu kang narik apa ma yajlibu kang narik apa ma arzqa ing rizki. Wa malan perkara yamna'u kang nyegah apa ma arzqa ing rizki. Wa malan perkara yazidu kang nambahi apa ma fil umri ing dalem umur. Wa malan perkara yang kusu kang nyuda apa ma yang kusu kang nyuda apa ma ing umur. Pembahasan sakmenika kula panjenengan berusaha bagaimana mengetahui agar rezeki kita lancar, penyebab-penyebab rezeki lancar, sekaligus kula panjenengan mengetahui penyebab-penyebab rezeki tidak lancar, yakni apa penyebabnya rezeki kok lancar, apa penyebabnya rezeki ini kok mboten lancar. Salah satu contoh mawon, kadang ono wong kerjaane mapan tetapi rezekinya amburadul. Ada orang sepertinya pekerjaannya biasa-biasa mawon tapi rezekinya luar biasa. Atau kita gambarkan bahwasanya kula panjenengan itu pekerjaan sama tetapi terkadang hasilnya tidak sama. Pekerjaannya podo tapi hasilnya mboten podo. Itu banyak napa? Banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini menawi kerjaan iso mbok tiru. Kerjaan iso mbok tiru, tapi kalau masalah rezeki ora iso mbok tiru. Ono bagiane dewe-dewe. Ada bagian masing-masing yang tidak bisa ditiru dalam hal rezeki. Salah satu contoh yang saya rasakan adalah dulu orang tua saya mengajarkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian saya berpikir, ini apa hubungannya rezeki dengan kebersihan? Ternyata banyak hal-hal yang berhubungan antara rezeki dan kebersihan. Termasuk salah satu menarik datangnya rezeki adalah ketika kita menjaga kebersihan dengan sebaik-baiknya. Kebersihan badan kita, kebersihan tempat kita, itu salah satu hal yang menarik rezeki. Yang pertama. Yang kedua, patengo maca surat Waqiah. Suratul Waqiah. Jadi setiap
ada kesempatan setiap hari, setiap waktu membaca suratul Waqiah ba'da subuh, ba'da maghrib atau qoblal maghrib, ternyata juga salah satu sumber rezeki niku barokah. Yang ketiga, salat duha. Kula niki ngrasakno betul barokahnya salat duha. Makanya zaman pondok induk belum diwajibkan salat duha, teng dalam timur sudah diwajibkan salat duha. Kalau induk itu kan mewajibkan salat duha baru beberapa tahun. Teng dalam timur mulai pondok berdiri sudah diwajibkan salat duha. Ternyata duha juga salah satu sumber mencari rezeki. Selanjutnya salat jamaah fi awqatiha, melaksanakan salat di waktu-waktu tepat, tidak ditunda-tunda, tidak diakhir-akhirkan. Ternyata sholat di waktu-waktu yang ditentukan dan tidak diakhirkan juga salah satu kunci jalbur rezeki. Karena itu hal-hal yang saya sampaikan ini diiling-iling. Jaga kebersihan, istiqomah ngersih kamar, istiqomah ngersih awake dhewe, ojo koproh kan. Kula paling gak seneng ono santri koproh. Usahakan minimal satu hari niku yo adus ping pindho, pagi sore, ojo koproh. Kula paling gak seneng ono penampilan santri kok celengean. Zaman kula mondok saya dulu di Kediri itu betul-betul diajarkan kelambian sing rapi, songkoan sing rapi, sopan santunnya juga dijaga betul. Ngaji ku yo tenanan, lak wis ngaji madhep kitab ora terus kok turu. Sampai angop mawon diajarkan yang baik. Ojo sampai angop mawon ngetokno swara. Niku diajarkan betul oleh kiai-kiai saya dan oleh guru-guru saya. Karena semuanya itu juga termasuk jalbur rezeki. Saya berkeinginan kan santri teng As-Sunniyah niku ya mulih ora gur nggawa ilmu tapi nggawa juga bagaimana mencari ilmu dengan baik. Kemudian dalam pasal ini juga dibahas bagaimana agar umur kita panjang dan barokah. Umur yang panjang dan barokah. Kemudian juga penyebab-penyebab tidak panjang umur. Jadi penyebab-penyebab tidak panjang umur juga dibahas dalam pembahasan kali ini. Yang pasti agar umur kita niku panjang, kangkang santri harus melakukan amal-amal yang bagus. Jadi santri-santri niku ya kudu duwe amal sing apik. Lah, amal apike santri ojo dirusak dengan hal-hal yang tidak baik. Karena ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Yang 6 perkara itu menjadikan Anda semuanya, menjadikan amal baik yang Anda lakukan menjadi tidak baik. Sehingga dipundawakan sitatul asya. Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amal-amal baik yang dilakukan oleh manusia. Karena manusia itu dalam kerugian kan. Innal insana lafi khusrin. Sama dalam kerugian ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Anda semua beriman. Amilus solihah,
dan orang-orang yang beramal soleh. Amal soleh kamu, kebaikan-kebaikan kamu itu akan dihancurkan. Tidak ada pahalanya ketika kamu melakukan 6 perkara, yang mana 6 perkara ini menjadikan kamu seseorang yang tidak terhitung amal-amal baik. Rugi kan, ngelakoni api tapi enggak terhitung. Yang pertama dibundawakan al-istighal bihuyubil khaliqi. Sampean walaupun api menjadi tidak baik ketika kamu punya watak kamu jelek. Apa? Suka mencari keburukan orang lain. Senengane metani konco. Ora metani awake dhewe tapi metani konco. Sampai dipundawakan ada dawuh yang memberikan pembelajaran buat kita. Seseorang akan beruntung apabila sibuknya kehidupan kita adalah ngurusi awake dhewe. Introspeksi diri, tidak mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Lah ngeten iki anu Kang. Yang saya rasakan adalah arek lak nang pondok gak kerasan. Selalu membuat alasan pondok dielek-elekno. Contoh, aku nang pondok nggak betah aku, Bu. Aku di pondok ini punya teman seperti ini. Temanku mengambil baju seragamku, wis aku ndak sekolah. Padahal bukan temannya mengambil seragamnya di PP, kena udan, diguak nang tempat sampah, mboten diurusi. Tapi laporannya ke orang tua, teman-temannya mengambil bajunya. 1. Yang kedua, aku nang pondok gak kerasan, Bu. Konco-konco ndek pondok iki senengane njalukan jajan nang aku. Jadi temannya diarani dicarikan kesalahan teman-temannya. Padahal bukan temannya njaluk jajan, tapi arek niki meditnya banget. Lah padahal di pondok itu diajarkan untuk selalu berbagi. Maka dipun dawono, orang yang beruntung di kehidupan adalah orang yang sibuk memperbaiki diri, introspeksi diri, ndelok salah awake dhewe, ora ndelok salah koncone. Maka diambil suatu kepahaman bahwa manusia yang rugi adalah ketika sibuk mengurusi keburukan-keburukan yang dilakukan oleh temannya. Sering maneh terjadi di pondok. Yang paling mengkhawatirkan adalah punya watak, istilah saat ini napa nggih, netizen nggih, ngukrek-ngukrek koncone tok. Contoh, si A niki ngelek-ngelek si B, ngelek-ngelek si C, ngelek-ngelek si D. Padahal dia itu sing ngelek-ngelek koncone itulah adalah orang yang tidak benar. Sehingga dipundawakan man ayyara aiba akhihi lam yamut qabla ayyaf'alahu. Barang siapa yang mencela, ngelokno keburukan-keburukan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya, maka tidak akan mati sebelum melakukan keburukan yang sama seperti yang dia hinakan. Diling-iling, barang siapa menjelekkan temannya, maka tidak akan mati sebelum melakukan kejelekan yang sama.
Wis rasakno iku. Rasakno nang atimu dhewe-dhewe. Sampeyan ya apa watakmu? Kok senengane ngelek-ngelek kanca mawon. Ingat, manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Dan perusak amal soleh ketika Anda suka mencari kesalahan, keburukan dari teman Anda lupa bahwa Anda juga punya salah. Karena tidak ada ceritanya manusia tidak punya salah. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia mahal khotok wa nisyan. Manusia mesti salah kan, manusia mesti lali. Tidak ada manusia yang lupa, tidak bersalah, pasti punya bersalah. Maka beruntunglah orang-orang yang sibuk mencari kesalahan diri sendiri, bukan kesalahan sahabatnya, untuk menyempurnakan kehidupannya nanti. Selanjutnya, menghancurkan kebaikan-kebaikan kamu ketika Anda punya qaswatul qalbi. Apa itu qaswatul qalbi? Qaswatul qalbi itu artinya Anda orangnya angel dikandani. Angel dikandani, egois. Nopo karepe dhewe. Padahal orang kalau punya watak egois niki sangat dibenci oleh orang lain. Karena itu harus dijaga betul. Kula niki tertarik dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini punya watak yang keras. Keras banget kan. Sampai Umar ini punya apa? Punya apa ya? Punya julukan yang luar biasa, medeni kan. Tapi Sayyidina Umar ini punya watak yang lembut, keras tapi lembut. Apa lembutnya Sayyidina Umar? Ketika dia salah, tidak malu untuk mengakui kesalahannya. Dan ketika ada orang lain benar, maka dia membenarkan dengan segera. Kadang kan gengsi kan? Qaswatul qalbi lah gengsi. Ketika dia tahu dia salah, tetap ngeyel mawon. Ora gelem ngakoni salah, merasa jadi mencari celah untuk pembenaran diri. Mencari celah untuk pembenaran diri. Lah watak sing ngaten lah egois kan. Jadi qaswatul qalbi niku egois. Merasa paling benar, tidak mau disalahkan. Harus dituruti, orang lain kudu manut. Orang lain kudu manut, dia enggak gelem manut-manut marang wong liya. Lah wong liya bener, tetap merasa dia yang paling benar. Kalau orang lain dia salah, tidak mau mengakui kesalahannya. Akhirnya pun lak melanggar pondok di sidang nyokot konco-koncone. Wanu Pak sing melanggar gak kula tok Pak, niki nggih melanggar, niki kula mboten patek nemen Pak. Tidak mau menerima keadaan. Tidak mau menerima keadaan yang ada. Seakan-akan punya rasa ego yang luar biasa. Niki hal-hal semacam ini menjadi polemik dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya sampean ojo golek salahe kanca. Diinget ojo gampang-gampang golek salahe kanca. Yang kedua, ojo enggak ada sifat nopo egois. Itu masih banyak beberapa sifat-sifat yang lain yang bisa menghancurkan diri kamu, yang bisa merusak diri kamu walaupun kamu berbuat baik. Karena ojo sampai kita merasa paling baik. Kang, Allah niku tidak melihat begitu tentang diri kita. Allah itu melihat kita dari segi keikhlasan kita. Dan ikhlas itu angel loh kan. Ikhlas itu angel. Ikhlas itu abote luar biasa. Makanya kalau saya gambarkan, orang yang cerdas adalah orang yang bisa berbuat baik untuk masa depannya.
Jadi orang yang cerdas adalah orang yang berbuat baik untuk masa yang akan datang. Karena hakikat kita itu bukan mencari masa tua, tapi masa akhirat. Kadang kita berpikir ngumpulno dunya ben tuwae enak, tidak menjamin. Tapi yang kita pikirkan adalah kita kumpulkan untuk masa depan ukhrawi. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang menanam kebaikan untuk urusan-urusan yang bersifat ukhrawi, bukan urusan-urusan yang bersifat duniawiyah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang barokah. Rezekinya barokah, umurnya barokah. Kalau rezekinya barokah, insya Allah baik-baik saja. Kalau umurnya berkah, juga semua baik-baik saja. Kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal-amal kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita istiqomah menjalankan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bersama para santri As-Sunniyah diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.